Omset ratusan juta pas lo lagi tidur, possible nggak? Yes, it's possible. Kita semua punya mimpi yang sama. Bisa ngasilin uang ketika kita lagi tidur atau ketika kita lagi libur. Tapi pertanyaannya, kenapa nih bisnis lu cuma bisa bergerak atau menghasilkan uang itu kalau lu lagi ada di sana? Coba lu pikirin, ketika lu stop kerja, uang lu nggak masuk. Atau even ketika lu stop atau lagi liburan, performance dari bisnis lu itu menurun dan bahkan ambruk. Padahal katanya lu punya bisnis. Tapi kenapa harus ada presence di sana buat lu? Namanya itu bukan bisnis bro, itu adalah self-employed. Dan lucunya, menurut mereka itu adalah hal yang normal dan adalah hal yang wajar. Kerja 16 jam sehari sebagai eksekutor, tapi mereka nggak sadar bisnis yang bergantung sama satu orang itu gak akan bisa scalable atau bahkan sulit untuk grow. Kalau lu bener-bener pengen punya bisnis yang bisa jalan tanpa lu, the only way is build a system. Sistem yang bisa bikin bisnis lu beroperasional jalan ketika lu lagi gak ada presence sana, ketika lu lagi tidur atau bahkan liburan. Yap, sekarang udah jam 12 malam dan gue bakal bangun besok jam 5 pagi buat nge-gym. But it's okay, gue bakal sharing ke kalian, nge-guide kalian di sini dari hal simple aja. Dan gue harap bagi kalian yang bangun UMKM, ini bakal jadi sebuah poin penting buat kalian. Yap, di video ini gue bakal sharing cara paling realistis buat kalian build a system. Dan ini udah gue implementasikan di berbagai bisnis gue, baik distributor, retail, F&B, atau bahkan tender. Gue harus tahu rasanya cari klien, present ke klien, pitching, kirim proposal, execution the project, hingga handover. Capek ya harus capek. Tapi kalau kalian gak tahu prosesnya, kalian gak akan bisa bikin sistemnya. Banyak orang yang salah langkah, even dari teman-teman yang gue kenal. Ketika mereka baru bikin bisnis, mereka langsung berpikiran kalau misalnya mereka butuh tim. Padahal mereka gak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Even the small things untuk mereka bikin job desk aja, jabarin aja, mereka gak bisa. Ingat, sistem itu dimulai dari proses baru ke people. Ini adalah prinsip gue, dimana gue sebut P2P, process to people. Begitu lu ngerti alurnya, lu akan sadar kalau misalnya di setiap proses-proses yang lu laluin ada yang namanya kesumbat. Itu yang namanya bottleneck. Ketika ada bottleneck, baru lu di situ siap-siap untuk rekrut orang. Nah, disitulah baru peran lu sebagai builder of the system. Untuk apa? Untuk menghilangkan bottleneck dari bisnis lu dengan rekrut orang-orang yang baru atau staff-staff yang baru dan build the team. Tapi lu kasih proses dan SOP yang jelas dan deliver goals mereka supaya mereka paham. Dan gue kasih tips buat kalian untuk dokumentasikan setiap proses itu secara detail dari hal kecil hingga hal besar. Kalau gue pribadi, gue implementasikan mulai dari hal kecil hingga setiap decision gue aturin. Semisalnya, gue punya tim purchasing atau pembelian. Gue akan aturin mulai dari mereka cara pembelian hingga mereka make decision. Misalnya terjadi problems mulai dari salah pengiriman, salah barang, salah pesan atau barang kurang. Dan gue akan kasih solusinya seperti apa. Gue akan tahu decision yang akan mereka pilih berdasarkan case tersebut. Dan itulah yang dibilang sistem. Tujuan akhirnya adalah supaya lo bisa keluar dari roda operasional, putus dari eksekusi, dan mulai fokus ke strategi. Karena menurut gue gak akan ada bisnis yang bisa autopilot tanpa adanya seorang owner di sana. Gak akan ada. Mereka akan lebih banyak di belakang layar untuk make sure bisnis berjalan dengan lancar dan lebih kepada proses strateginya. Ketika lu sudah sampai goal di mana roda operasional lu bisa keluar, lu akan lebih fokus kepada mulai riset pasar baru, siapkan strateginya, improve your business, dan atau even build bisnis baru. Dan gue kasih tahu, gak ada template SOP yang sama untuk semua bisnis yang fit ke bisnis lu, gak akan ada. Kalau lu minta tips dari gue udah ngelakuin ini berkali-kali. Ketika gue bangun F&B di komputer-komputer gue akan riset semua SOP mereka secara mendetil. Gak cuma satu komputer doang, melainkan A, B, C, dan D. Karena gue percaya kenapa gue ambil dari mereka. Karena mereka udah sustain selama bertahun-tahun. Dan itu adalah SOP yang bagus. Tapi gue bisa bikin lebih efisien lagi. Semua yang gue omongin di sini bukan cuma bacot. Tapi gue adalah seorang praktisi, gue seorang entrepreneur yang gue implementasikan setiap harinya di bisnis gue hingga gue berjalan sampai sekarang. Jadi pertanyaannya sekarang,
bottleneck terbesar lo di mana? Dan apakah sekarang lo di tahap bisnis lo bisa berjalan tanpa perlu ada lo sebagai eksekutor? Coba komen di bawah. Dan di channel ini, gue bakal guide kalian dan giving the value lebih, sharing how to make a business, how to improve your business, terutama kalian yang UMKM. Baik pria atau wanita, dari umur manapun, daerah manapun, wilayah manapun, latar belakang manapun. Let's build the community. Gue ada sharing link Discord di bawah. Let's join. Gue bakal ada banyak sharing di sana. Dan it's free. Gratis semuanya. So, nama gue Christopher Shalom and let's self-love bareng-bareng.